Buat ada yang kepo kenapa namanya spidol dan dodik, karena spidol karena saya nulisin kayak spidol dan dodik nama saya. Walaupun saya pakai penghapus, nggak pertama-tama jadi namanya spidol plus penghapus dodik ya, nama kepanjangan. Nah, kali ini kita akan ngebahas, untuk chapter pertama kali ini kita akan bahas tentang non-current liabilities. Itu ada 3 bagian. Buat teman-teman yang udah belajar di pengantar akuntansi kemarin, sebenarnya bonds dan notes itu bukan hal yang baru. Tapi sekarang karena kita belajar tentang intermediate accounting, kita akan belajar yang lebih dalam lagi tentang modification-nya. Tapi sebelum kita lanjut ke hal yang lebih dalam, karena biasanya yang dalam itu enak, untuk pengertiannya sendiri, utang, kalau dengan kata utang pasti kebayang tentang keenakan, atau kita kayak bahasa akademisnya kewajiban sekarang dong, pakai bahasa Inggris aja lah ya. Present obligation. Terus unsur pengertian yang kedua adalah adanya future sources outflow. Jadinya yang namanya utang sih bayarnya masa mendatang dong. Dan unsur yang ketiga adalah adanya not pay within 1 year, karena kita bayar tentang utang jangka panjang, jadi nggak bakal dibayar 1 tahun anggaran ataupun siklus akuntansi. Kita bakal lanjut ke jenis-jenisnya. Ingat ya, beli obligasinya itu di Bursa Efek, bukan di tempat toko online lainnya, karena cuma ada di Bursa Efek. Nah, jenis-jenisnya itu ada 11 jenis yang umum. Nah, jenis yang pertama itu berdasarkan jaminannya. Itu kita bakal membahas tentang si secured dan unsecured. Kalau yang nggak lagi pegang kamus, secured itu artinya jaminan, unsecured ya udah nggak ada jaminannya berarti. Jadi, ketika obligasi tersebut memiliki jaminan, itu lebih aman biasanya. Dan ada 2 jenis secured obligation, yaitu si collateral trust dan si mortgage. Nah, kalau collateral trust itu dijaminkannya, disecurednya pakai saham. Tapi kalau mortgage dijaminkannya pakai real estate atau aset tetap. Kalau yang unsecured ya udah berarti dia nggak punya jaminan. Itu jenis yang pertama. Kalau jenis yang kedua berdasarkan waktu. Itu ada 3 jenis lagi. Ada yang serial, ya serial obligation. Kemudian yang terakhir ada si callable. Nah, buat yang serial obligation itu biasanya dibayar dalam bentuk seri, jadi nggak dalam satu waktu. Kalau bahasa biasanya sih dalam bentuk cicilan. Maaf nih salah, harusnya si term. Kalau term ini dibayarnya di satu waktu, semisal tanggal 1 Januari atau di 1 Desember, dan dia nggak cicilan. Kalau callable itu dia dibayarnya atau bisa ditarik sebelum jangka waktunya, sebelum jatuh tempo. Ini ada 5 jenis obligasi yang pertama. Untuk jenis yang berikutnya ada sisa 6 lagi. Commodity backed, kemudian ada yang si zero, kemudian convertible. Apa sih maksud dari ketiga obligasi ini? Kalau yang commodity backed namanya juga commodity backed, berarti di backup dengan commodity. Berarti ketika dia jatuh tempo, pembayarannya dilakukan dalam bentuk komoditi, jadi bukan dalam bentuk uang. Jadi misal kita bayar dalam bentuk emas, perak ataupun minyak. Kemudian yang zero kupon, berarti dia tidak menyediakan kupon zero, biasanya dalam bentuk diskon ini. Kemudian jenisnya yang convertible. Kalau convertible itu namanya juga convertible, berarti keluarnya bisa diubah dalam bentuk lain, misal menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya. Yang tersisa itu ada si registered. Nah, keempat jenis obligasi yang terakhir ini memiliki pengertian. Kalau yang register itu berarti dia memiliki nama, ada nama pemiliknya. Kemudian yang bearer itu tanpa nama pemilik, kebalikan dari register berarti ya. Kemudian kalau yang income itu dibayarkan bunganya hanya jika memiliki laba perusahaan. Jadi ini yang income obligation itu punya kesepakatan di awal berbunyi jika perusahaan memiliki laba baru dia bayar bunga. Jadi kalau rugi ya udah nggak bayar bunga. Dan jenis yang terakhir itu ada revenue. Kalau revenue ini baik dia laba atau rugi tetap dibayarkan.
Oke, for the last, jangan lupa buat like and subscribe. Dan yang masih punya pertanyaan ataupun komen, X and comment below.